mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini suaranya apa kurang banter? Ya. Ini soal ujian untuk pembuatan peta das dan polygon design ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kita ambil contoh saja, misalkan ya. Misalkan ya, nanti kan petanya buta kayak gini ya. Ini peta buta, adanya cuman sungai yang garisnya tebal dan garis kontur yang garisnya tipis. Itu di sini tidak ada elevasinya, ya garis konturnya tidak ada elevasinya. Karena memang tujuannya untuk apa namanya, untuk membuat peta das ya. Kalau misalkan, ini pakai apa ini? Ini ya merah. Misalkan saya menentukan peta titik pengamatan hidrologinya di sini, kelihatan enggak? Nah, buat peta das dengan titik pengamatan hidrologi di titik yang merah itu. Terus mulai buat peta dasnya. Kecil aja lah ini. Nah, gitu ya. Nah, mulai dari sini. Nah, ini jangan lupa nih, kalau ada bukit kayak gini harus dilalui. Peta das itu dibuat ya, harus melalui garis-garis yang garis kontur yang lengkungnya ke bawah. Jadi titik merah itu adalah titik paling bawah. Ya, titik merah itu adalah titik yang paling bawah. Berarti ini ya, yang lengkungnya ke bawah. Aduh. Nah, gini kan. Ambil tarik napas. Oh, ini lebih baik lewat sini. Ada WA masuk ya kayak gini, kelihatan enggak? Notifikasi. Nah, gini. Ya. Terus sini ya. Nah, gini. Terus mana lagi ini dari sini? Ya. Sambil nyari-nyari ini harus melalui sini ini. Dan tidak boleh motong sungai ya. Nah, sekarang mempertemukan ini jangan langsung ke sana. Ini masih ada ke atas. Ini ke atas, ini juga harus ke atas. Ini paling tingginya kan di sini. Nah, terus ini paling tingginya. Nah, kayak gini bentuk dasnya. Bentar kan, nggak sampai 5 menit. Ya. Nah, terus nanti saya juga menentukan titik-titik stasiun curah hujan, tapi itu nyebar. Nanti stasiun curah hujannya pilih sendiri. Jadi kalau titik pengamatan hidrologi itu ditentukan sesuai dengan NIM. Ya, sesuai dengan NIM, misalnya ini NIM 5. Nah, ini NIM 5-nya di sini, berarti dia harus kerjakan ini. Nah, terus stasiun curah hujannya itu semua saya buat titik-titik saja. Nah, ini merah misalnya ya. Misalnya di sini, ya kalau 3 lah ya. Nah, 3 sini. Tapi nanti nyebar ya. Stasiun curah hujan milih sendiri terserah, yang terdekat tapi. Kalau jauh ya enggak pengaruh nanti ya. Ya pilih yang terdekat. Ya, terus mulai ini dihubungkan. Ya kan, buatnya kan gini kan, ini dihubungkan. Ya.
Terus merah aja lah. Oke. Terus buat garis sumbuan. Kok biru? Buat garis sumbu. Nah, ini kurang pas ya. Ini harusnya tegak lurus ya. Nanti kalau buat ya paling tidak pakai penggaris. Kalau ini kan tidak bisa pakai penggaris kan. Ya ini harus tegak lurus. Yang salingkari ini harus tegak lurus. Ya, ini harus tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Kemudian sisinya panjangnya harus sama. Ya, ini harus sama dengan ini panjangnya ya. Ya, ini harus sama dengan ini. Terus ini harus sama dengan ini. Jadi itu yang salingkari itu harus tegak lurus, kemudian memotong garis yang panjangnya sama. Ya, kalau selisih-selisih dikit ya saya enggak koreksinya pakai besar derajat ya. Tapi yang kali gini kelihatan kan, yang kelihatan sekali tidak tegak lurus. Nah, kalau sudah ini berarti sudah mulai kelihatan stasiun curah hujannya, misalkan ini A, misalkan ya, ini C, berarti wilayah C itu ini. Diarsir ya, diarsir biar melihatnya itu enak dan meyakinkan ya kalau Anda itu tahu. Kemudian wilayah yang lain, wilayah apa ini? A ya, A berarti ini. Ya, ingat yang diarsir itu sampai batas das. Jadi kalau stasiunnya di luar das itu jangan diarsir. Karena yang kita bagi itu adalah dasnya. Ya, sudah selesai. Batas dasnya sudah, stasiun curah hujannya sudah, tisennya sudah. Nah, gimana jelas? Jadi nanti soalnya itu banyak, misalnya kayak gini. Ya, ini ada sendiri, ini juga ada sendiri. Beda-beda kan ini bisa dibuat banyak ini. Ya, misalnya gini. Ini ada lagi sini. Dan sebagainya lah. Nah, gambarnya seperti itu untuk soal pembuatan peta das dan polygon descent. Nah, kan insya Allah minggu depan kan ujian ya, Jumat depan ya. Ya, jadi Jumat depan ujian, tidak jadi tanggal benar ya, Jumat depan ya. Iya, Pak. 11 ya, enggak jadi tanggal berapa? Tanggal 18 ya. Kok tanggal 18? Tanggal berapa sih? 15 ya. Enggak jadi tanggal 22 karena tanggal 18 itu sudah input nilai terakhir. Jadi saya pun juga nanti ngoreksinya lumayan itu. Tanggal 15 sudah harus langsung dikoreksi dan sudah di-entry nilainya. Ya, di ujian tanggal 15. Nanti tugasnya gimana, Pak? Ya. Tugas besarnya itu terakhir kapan?
Nah, tugas besar ya pas ujian itu, pokoknya kan begitu ngerjakan ujian, sudah saya tidak ngoreksi tugas besar lagi. Yang masuk ya saya koreksi, saya selesaikan, dinilai. Langsung dinilai. Kalau setelah itu tidak usah ngerjakan lagi, saya juga ngoreksi ujian. Setelah itu masukkan nilai, jadi sudah tidak ada waktu lagi. Nah, tugas besar yang sudah selesai tugas 1 sampai debit banjir, metode Hasper, rasional, FSR, Nakayasu, dan Gamma sudah dapat nilai maksimum 100. Ya, kalau yang nanti terakhir belum tentu 100 itu. Karena apa? Kemungkinan masih ada salah dan saya langsung menilai, tidak perlu, tidak usah direvisi lagi. Jadi kalau sudah ujian tidak perlu ngerevisi, percuma. Saya sudah tidak akan ngoreksi. Karena waktunya sudah tidak ada. Gitu. Ya, ini mati. Loh. Loh. Loh hilang. Ya gitu ya. Kemudian yang sudah selesai tugas 1, silakan bisa mengerjakan ITB 1, ITB 2. Itu yang dikerjakan di input sama di data Gamma. Gamma itu nulisnya manual. Jadi bukan datanya, tapi kebanyakan sudah hasilnya. Jadi ngopi saja dari file Gamma, ya, dimasukkan yang sesuai. Hanya memang ada satu kesalahan itu. Ya, saya baru lihat, aduh, sini nggak bisa ya. Ini ada enggak? Ada enggak ini? Yang punya contoh aja lah ya, yang sudah sampai ya, ini udah tak buka ya. Ini aduh sudah terlanjur buka. Oh ini ya. Punya siapa ini? Punya saya, Bintara Abraham. Nah, ini ada kesalahan di mana ya kemarin di Gamma 1. Ini kesalahannya di mana? RUA ya. Ini kesalahannya di sini nih. RUA ini harusnya RUA bukan luas DPS sebelah hulu ya. Ini kalau mau dibenerin ya sebelah hulu per dibagi ya berarti ya. Gimana sih? Enggak mau. Untuk 3. Ini harusnya bagi gini, nggak bisa ya. Nggak bisa ngetik kenapa sini. Notasi. Ini harusnya luas DPS sebelah hulu per DPS total. Nah, ini harusnya benar gini. Nah, terus berarti ini satuannya bukan kilometer persegi tanpa satuan. Salahnya kelihatannya itu. Ya, jadi tanpa satuan. Yang lain katanya sudah benar. Itu jelas ya. Jadi hati-hati ketika ngisi ini ya.
Ya, ketika ngisi ya, yang diperhatikan ini ruanya. Ya, itu ruang bukan luas das hulu. Data yang dimasukkan itu jangan data luas das hulu, tapi data atau isian ruang. Ruang itu perbandingan luas das hulu terhadap luas das seluruhnya. Nah, yang salah itu. Itu. Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada. Ini enggak ya? Host disable participant screen sharing. Enggak bisa ya, harus pindah host lagi. Editnya soalnya. Oh iya, ini. Ada belum masuk ya? 12. Ya, saya umumkan lagi ujiannya insya Allah Jumat depan, tanggal 15. Oh, jamnya ya? Apa sekalian malam aja ya? Ya, ujiannya sekalian malam ya? Ujiannya sekalian malam jam 8 kurang seperempat. Ada ujian enggak jam 8? Yang kelas A? Kosong, Pak. Ada, Pak. Ya? Ada? Kelas A kosong. Kosong. Oh ya. Iya. Jadi ujiannya jam 8 kurang seperempat ya. Biar bareng lah. Nanti saya kasih soal untuk DAS ya seperti yang tadi itu. Ya, untuk DAS. Kemudian masih ada DAS sama polygon descent. Ya, itu soalnya kurang lebih seperti tadi. Ya, nanti soalnya tergantung NIM-nya untuk titik pengamatan hidrologi. Kemudian stasiun curah hujannya diambil 3 atau 4 lah ya. Nanti tergantung soalnya. 4 lah, biar sama dengan tugas. Ya. Stasiun curah hujannya 4, lalu dibuat polygon descent. Luasnya tidak usah dihitung, ya, karena tidak pakai AutoCAD kan. Nanti kalau pakai AutoCAD lebih lama lagi. Terus nanti masih ada satu soal lagi. Kemudian untuk tugas yang sudah selesai tugas 1 sampai dapat nilai 100, ya. Nanti silakan kerjakan tugas yang kedua, ITB 1, ITB 2 itu nilai maksimumnya 50. Kalau yang sudah ngerjakan ITB 1, ITB 2 silakan kerjakan mock ya. Mock dan reka. Ini yang mau saya terangkan. Ini tapi harus pindah ini dulu ya, pindah host dulu ini. Dan harus pindah host dulu karena yang settingannya enggak bisa. Dan tak pindah hostnya mana ya? Nah, saya yang satu mana? Nah ini ya. Make host. Ya. Nah sekarang pindah di sini. Lupa. Mana ya? Yang tadi. Bentar.
Sebelumnya saya mau menerangkan ITB 1, ITB 2 dulu ya. Selain tadi ada kesalahan di gamma 1 ini ya, yang salahnya. Jadi ini mestinya tidak ada satuan. Oh, ini belum di-share ya. Aduh. Bentar. Bentar ya. Ya, screen. Ya. Di sini ada kesalahan. Sudah kelihatan layarnya? Nah, ini mestinya tanpa satuan. Ruang itu kan tidak ada satuan. Kemudian ini mestinya luas DPS sebelah hulu. Ini aja, DPS hulu per DPS total. Nah, itu ruang kan. Ini baru benar. Jadi ini isiannya jangan luas DPS hulu, tapi isiannya adalah dari data gamma itu isiannya dari ruang, diambilnya dari ruang. Ya. Ini tugas ya mestinya ya. Tugasnya. Tugas ini ya. Nah, ini kan tugasan. Ini kan gamma 1. Ya. Jadi diambil dari data ruang ini 0,52. Jadi jangan diambil dari DTA hulu. Nah, jangan diambil dari ini, tapi diambil dari ruang. Nah, gitu jelas. Kemudian kembali ke sini. Ini ya. Kembali ke sini untuk input. Nah, jadi memang hasil akhirnya itu tidak bisa sama. Itu kemarin siapa yang pertama itu? Tidak bisa sama. Kenapa? Kalau gamma yang file yang lama ini ya, ini file lama, itu yang diperhitungkan koefisien pengalirannya, koefisien runoff. Jadi misalnya ada hujan 100, nah kalau koefisien runoff-nya itu 0,65, kalau koefisien runoff-nya 0,65, berarti curah hujan yang diperhitungkan itu hanya 65%-nya. Jadi semua dikalikan 0,65. Ini perhitungan gamma yang lama seperti itu. Terus kalau untuk perhitungan gamma yang file baru, ya, curah hujan rencana, misalnya ini ada curah hujan yang 50 misalnya ya, ini yang berapa ini? Ini yang 200, 100, nah ini 50 ya. Curah hujan 50 ini contoh saja ya. Besarnya misalnya 275 ini kan, 275,31. Kemudian distribusikan sesuai distribusi Genta. Aduh, mau selesai sih. 2 menit lagi. Distribusi Genta 48,38,84%. Ketemu ini 11, 22, 104, 22, 11. Jadi semua kan dikalikan distribusinya ya. Dikalikan distribusinya. Kemudian untuk file yang baru ini yang diperhitungkan adalah infiltrasi.
Ya, infiltrasi metode Horton. Ya, waktu menjelaskan infiltrasi kan sudah ada ya metode Horton. Metode Horton dengan infiltrasi awal F0-nya itu 25%, kemudian infiltrasi konstannya 5 mm, ya, kemudian K-nya 1 diambil 1 K-nya, ya, 1 mm. Nah, maka untuk curah hujan 50 tahun yang semula besarnya 275,31 menjadi 225,73. Nah, ini kan beda dengan kalau 275,31 kalikan 65%. Coba kalikan 65% berapa? 275,31. 275,31 kali 0,65 sama dengan 178. Di sini hasilnya berapa? 225. Ini kan beda. Ya, beda ya. Jadi memang hitungannya tidak bisa sama. Nakayasunya juga tidak bisa sama. Sehingga memang tidak usah diupayakan untuk sama. Kalau udah pengisiannya itu kan cuma ini ya, hujan sama data yang ada di sheet gamma 1, bukan gamma 1H ya, yang gamma 1 yang ini. Ya, di input sama gamma 1. Ya, ini DC, berarti sudah selesai. Hanya untuk inputnya yang atas itu juga perlu diisi. Nah, ini data ini juga perlu diisi. Oh, ini sudah ngeling ya? Oh, ini sudah ngeling kok. Isinya dari gamma 1. Ya, ini sudah ngeling ya, salah. Ini sudah ngeling. Dan hasilnya bisa dilihat di output. Ya. Hujan efektifnya ini, filtrasinya ini, ya, metodenya Nakayasu, gamma 1, ITB 1, ITB 2. Hanya di sini itu belum ada grafik. Ya, ini belum ada grafik. Jadi tolong ditambah ya, ditambahkan grafik. Buat grafik, cobalah bisa buat grafik enggak? Grafiknya yang 50 tahun saja. Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, grafik ini yang digambarkan. Yang 50 tahun. 50 tahun mana? Oh, ini 50 tahun ya? Memang 1 ya. Oh iya, ini 50 tahun. Ini output 50 tahun. Jadi ini grafiknya buat ini. Buat grafik aja. Ini grafiknya adanya di masing-masing ya. Ya, tinggal di copy lah. Ya, anu aja, belajar sendiri lah. Ya. Jadi grafiknya waktu ya, jam terhadap debit banjir. Ya, jamnya diambil 24 jam saja. Bawah kan 0 semua. Belum ada yang meter panjang ya. Nah, sampai 0 berapa ini? Ya, sampai inilah. Sampai 48 ya. Ya, sampai ini aja. Ya, sampai 48 aja. Ya, tolong tambahkan grafik. Itu sudah ada yang satu ACC 1 ya, tapi kurang grafik. Yang lain yang baru mau buat grafik. Ya, buatnya di sini, di sebelahnya ini. Yang buatnya gimana ya, bisa ngopi dari grafik yang ada ya boleh, membuat sendiri ya boleh. Banyak ada grafiknya. Kalau ini kan gamma to itu kan ITB to. Nah, sekarang yang saya minta grafiknya semua metode cuma diambil 50 tahun saja.
Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya, kurangi aja. Ya, sudah 5 ya. Kemudian select data. Ya. Ini edit misalnya apa gamma lah ya. Gamma dulu. Ini. Oh, ini serinya kok. Seri. Kalau seri itu susah ya. Tidak ada SY-nya. Berarti tidak bisa ya. Ini semuanya gini ya. Ini yang grafiknya grafik seri, tidak bisa pakai ini. Ini ada. Bisa ini kayaknya. Select data. Lama. 51 ya. Kan di sini ya. Nah, lama mana agama ini ya. Nah, diingat sampai berapa tadi? Waduh. Tahu sana tuh dia. Lama. Satu ini ya. Sampai 48 lah ya. 2 hari. Nah, sampai 48. Ini juga. Ini kelas ini 48. 48. Nah, ini waktunya mau habis, mau tambah lagi waktunya? Panjangkan atau gimana? Halo? Waktu mau habis baru pada masuk. Halo, dengar enggak? Ya, dengar enggak? Jadi penjelasan saya dengar enggak? Dengar, Pak. Dengar. Dengar, Pak. Oh, iya. Ini katanya mau habis, mau tambah lagi atau cukup? Jadi nanti sampai grafik ya. Iya, Pak. Nanti ada tutorialnya enggak, Pak? Yang apa? Buat grafik?